Halo Kepi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan Juni 2023. Dan seperti biasa saya ingatkan, bacaan ini bersifat general. Oleh karena itu saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Ambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok, karena bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau ada yang gak cocok, bisa jadi milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah kamu hadapi, atau bahkan pasangan kamu sendiri. Bagi kamu yang memiliki pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan ini. Ada Four of Wands, Four of Swords, Knight of Pentacles, Five of Wands, ada Strain, Ten of Cups, Judgment, Nine of Swords, ada King of Wands, The Hermit, dan untuk the bottom of the deck kamu ada King of Swords dan juga Sun. Saya ngerasa beberapa di antara kamu adalah sosok pemimpin, leader, baik di lingkungan pekerjaan ataupun lingkungan keluarga. Kamu mungkin pengen menunjukkan hal-hal baik terhadap orang-orang sekitar kamu. Kamu pengen berhasil supaya hal-hal yang baik ini pantas untuk ditiru oleh orang-orang di terdekat kamu. Hal-hal yang baik yang akan mereka tiru dari kamu. Oleh karena itu kamu pengen memberikan contoh yang berguna, bermanfaat, contohnya kesuksesan, supaya mereka itu ngikut seperti kamu juga. Cuman untuk beberapa di antara kamu sepertinya ada yang dealing dengan hal-hal tabu, hasrat, sesuatu yang tersembunyi. Diam-diam kamu suka sekali ingin berinvestasi atau kamu pengen punya kerjaan sampingan, tapi ini secara diam-diam ya. Kamu pengen menambah bisnis sampingan. Mungkin bukan mengenai bisnis yang sedang menarik energi atau atensi perhatian kamu, tetapi keinginan untuk membeli mobil atau memiliki properti. Namun bukan ini yang seharusnya yang lebih kamu prioritaskan. Hal yang perlu kamu prioritaskan di bulan ini adalah bagaimana kamu bisa mengorganisir, memanage keuangan kamu untuk meminimalisir utang piutang, masalah utang, masalah kebutuhan. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang ngenyicil ke bank, punya arisan, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti menyokong kebutuhan orang terdekat kamu, keluarga. Bakalan ada beberapa di antara kamu menghadiri pesta, acara, graduation, tapi ada rasa stres, frustasi, gak bisa tidur, kepikiran terus mungkin masalah keuangan ataupun hubungan kamu dengan orang terdekat yang kurang baik. Ada konflik, ada vibrasi yang gak matching. Mungkin lingkungan di mana kamu tinggal adalah lingkungan toksik. Namun walaupun kamu di tengah-tengah energi toksik ini, kamu senantiasa ingin selalu mengupgrade diri kamu. Lebih banyak bertindak dengan hati-hati. Gak mau cepat di dalam merespon segala bentuk sikap, tingkah laku orang-orang toksik di sekitar kamu. Kamu mungkin akan lebih mengumpulkan energi, power kamu dari dalam untuk menaklukkan emosi kamu sendiri. Kalau aku reseptif terhadap tingkah orang yang toksik, energi itu akan terpercik ke aku dan aku akan jadi sama dengan mereka. Tapi aku adalah sosok the leader, contoh yang baik harus bisa aku berikan bagi mereka. Aku bukan sosok yang mudah untuk dipengaruhi. Aku punya prinsip sendiri dan aku gak mau dealing dengan energi toksik ini lagi. Karena ketika aku dealing dengan energi toksik ini, pikiranku ke situ terus, energiku terkuras ke situ terus. Lebih indah, lebih nyaman rasanya kalau hubunganku dengan siapa aja pun damai, tenang. Kalau hubungan kita damai, pikiran jadi damai. Dengan demikian, kita akan lebih fokus untuk bekerja. Namun di sini ada Nine of Swords ya. Beberapa di antara kamu ada yang mungkin lagi stres mikirin pengeluaran, kebutuhan, ataupun kamu lagi memikirkan karir masa depan kamu. Ada beberapa di antara kamu yang kehilangan pekerjaan. Ini yang membuat kamu gak bisa tidur di malam hari.
Ini bukan masalah kehilangan pekerjaan, tapi kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Ada ujian. Beberapa di antara kamu ada yang ikut seleksi ujian, tetapi ada sesuatu yang membuat kamu ngerasa nggak puas. Akhir bulan Juni mungkin kamu akan secara instan mengevaluasi diri kamu. Sepertinya bulan ini adalah bulan dimana kamu terus-menerus menggali potensi yang lebih besar lagi dari dalam diri kamu, yaitu untuk mengontrol emosi dan juga menjadi pribadi yang lebih berpengetahuan, bisa menahan diri, tidak mudah terpancing. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Capricorn, ada Knight of Wands, the Worth, King of Swords, Eight of Pentacles, Judgment, Ten of Wands, Ace of Cups, Six of Pentacles, the Sun, Page of Pentacles, dan ada the Moon. Ya, untuk the bottom of the deck kamu ada Two of Swords dan juga Page of Swords. Ya, pikiran lagi nggak tenang, lagi kacau ya, lagi banyak tanggungan, pengeluaran. Ini mempengaruhi pemikiran kamu jadi kurang jernih. Kamu mungkin berharap orang terdekat kamu seperti pasangan, orang tua akan memberikan bantuan berupa uang financial untuk ngebantu ngatasi masalah kamu. Tetapi dalam hal ini saya ngerasa energi North Node di rumah yang ketujuh, dimana sebenarnya hal terbaik untuk mengatasi masalah kamu adalah berdiri di atas kaki kamu sendiri instead of expecting others, daripada mengharapkan orang lain. Ketika kita mengharapkan orang lain dan nggak sesuai dengan ekspektasi, yang ada kan sakit hati, sensitif, bawa perasaan, makin stres. Kalau kita berharap terus sama orang lain, kita jadi malas untuk berusaha, lupa akan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Padahal kita sendiri pun kalau kita berusaha, kerja keras, belajar banting tulang, kita mungkin bisa jauh lebih baik dari orang yang ngebantuin kita, yang kita harapkan untuk ngebantuin kita. Ada Eight of Pentacles nih. Beberapa di antara kamu pengen sih bekerja keras, ada yang belajar, ya ada yang ngikutin seminar, lanjut kuliah, tapi seperti ada konflik batin di dalam diri kamu sendiri. Ada ketidakpuasan pada pekerjaan kamu sendiri. Sepertinya beban yang kamu pikul ini udah overload. Ada cicilan, kreditan, kebutuhan untuk keluarga sangat banyak, dan di sini saya ngelihat kamu adalah sosok yang sangat sayang banget sama orang terdekat kamu, nggak pengen melihat mereka berkekurangan, menderita. Kalau kamu punya uang udah langsung kasih, tapi ya pada akhirnya kamu yang jadinya kesusahan gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, North Node di rumah yang ketujuh. Hal yang penting kamu perhatikan di bulan ini untuk Capricorn adalah bukan masalah menyenangkan orang lain atau berharap orang lain memberikan uluran tangan berupa bantuan berupa finansial terhadap kamu. Lakukanlah secara mandiri. Untuk Ten of Wands ini bisa jadi beberapa di antara kamu masalah keuangan nggak ada tuh gitu, cuman masalahnya sekarang lebih ke pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan yang harus kamu kerjakan ya, dan sekarang kamu udah lagi berusaha cari-cari orang yang bisa ngebantuin kamu. Ada, cuman takutnya hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Di awal kamu udah bimbang dengan menaruh harapan terhadap orang lain membantu kita mengerjakan tugas kita dengan hasil yang seperti yang udah tergambar di kepala. Ketika hasilnya nggak sesuai, yang ada kekecewa, mau marah kan nggak enak. Padahal kita sendiri yang memutuskan untuk dibantuin, minta bantuan. Ada juga beberapa di antara kamu yang berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Kamu mungkin berencana untuk kerja di luar negeri ya. Kalau kerja di luar negeri kan bisa banyak uang, gajinya banyak. Tapi sembari menunggu waktunya tiba, kamu harus mengisi hari-hari kamu dengan kegiatan-kegiatan yang bermakna. Jika masih ada kesempatan untuk bekerja menghasilkan uang secara mandiri, kenapa enggak? Ya, jangan mengharapkan orang tua atau minta uang dari orang tua kan.
waktu tadi bisa dimanfaatin untuk kerja, cari uang sambil cari pengalaman. Namun apapun ceritanya, seperti yang saya katakan tadi, ada lebih baiknya kita mengusahakan sendiri daripada mengharap orang lain gitu ya kan. Tapi di sini ketika kamu berharap sekalipun akan ada bantuan itu. Ada Ace of Cups, ada The Sun, dan juga Page of Pentacles, ada sokongan secara finansial terhadap kamu. Bakalan ada uluran tangan. Mungkin ini adalah bonus yang akan kamu dapatkan di bulan ini. Tapi saya nggak menjamin apakah uluran tangan ini akan begitu sangat-sangat memuaskan hati kamu. Obstacles and blocks are lifted. The clutter. All your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your project. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. Semua tantangan, hambatan, beban yang sangat besar itu akan terangkat jika kamu terus berusaha. Sebelum-sebelumnya kamu juga udah pernah menghadapi tantangan, beban yang sangat berat, dan kamu bisa mengatasinya. Semuanya udah terbebas dari kamu. Dan ketika kamu menghadapi hal yang sama di bulan ini, kenapa kamu meragukan diri kamu? Kamu bisa, Capricorn, bila kamu fokus pada kemampuan kamu. Stop mengharapkan bantuan dari orang lain untuk mengangkat semua beban kamu. Bantuan ini hanya meringankan, tidak sepenuhnya, karena beban yang kamu pikul sepenuhnya akan terangkat bila kamu bangkit berdiri bekerja. Yang kedua, declutter. You'll feel better and more focused if you take the time to clear away clutter from your living and workspace. Donate what you can to help others who may need your items. Be sure to keep your schedule uncluttered as well. Saya ngerasa ini sama seperti yang saya katakan tadi ya. Ibarat kalau kita punya banyak beban, cicilan, kreditan, arisan, ada banyak yang harus dipenuhi. Artinya kan harus dibersihkan dulu ini cicilan-cicilan ini. Kalau kita nambah lagi, mungkin ada hasrat pengen beli ini, pengen beli ini, beli itu ya. Tapi kalau cicilan ini aja belum tuntas, tentu akan mempengaruhi kinerja otak, nggak jernih berpikir. Sebagai dampaknya, kamu kerja, pekerjaan kamu nggak berkualitas hasilnya. Untuk beberapa di antara kamu punya beberapa barang yang bisa kamu geser untuk menutupi cicilan atau kebutuhan-kebutuhan tadi. Kenapa enggak? Kamu declutter atau menggeser beberapa barang yang kamu miliki yang ada nilai jualnya. Uang ini digunakan untuk menutupi. Yang ketiga, take a divinely guided change. All positive change and successful ventures involve a degree of risk, and you are ready to follow your divine guidance to new territories as you leave behind that what is comfortable and familiar but no longer appropriate for you. You make room for new and more meaningful opportunities. Beberapa di antara kamu akan tergoda untuk berinvestasi secara diam-diam. Tujuannya memang bagus untuk menambah income, tapi berinvestasi juga butuh modal dan resikonya besar, biasanya besar sebanding dengan nominal yang kita investasikan. Pikirkan secara matang-matang, tenangkan hati dan pikiran, bermeditasi dulu sebelum membuat keputusan. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari dengan kerugian-kerugian yang didapatkan dari investasi tersebut. Beberapa di antara kamu mungkin udah pernah pengalaman berinvestasi lalu rugi. Pengalaman ini udah cukup mengajarkan kamu bahwasanya mungkin ini bukan bidang yang akan memberikan keuntungan ke kamu. Lantas kenapa masih bertahan? Gitu ya. Oke, demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat. Semoga berbahagia. Goodbye.